Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi, bahwa pada kesempatan ini kita akan melanjutkan membaca buku Tafsir Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka, yang pada saat ini kita akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 271 sampai dengan ayat 274. Masih pada juz yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdus sadaqati fa ni'ammahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha' wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allah bihi alim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ayat 271. Jika kamu nampakkan sedekah itu, baguslah itu. Dan jika kamu sembunyikan dia dan kamu berikan dia kepada orang fakir, maka itu pun terlebih baik lagi buat kamu. Dia akan menghapuskan sebagian dari dosa-dosa kamu, dan Allah atas apa-apa yang kamu kerjakan adalah amat teliti. 272. Bukanlah kewajiban engkau memberi mereka petunjuk, akan tetapi Allah lah yang akan memberi petunjuk kepada barang siapa yang dia kehendaki. Dan apa yang kamu belanjakan dari kekayaan kamu, maka itu adalah untuk dirimu sendiri. Dan apa saja pun yang kamu belanjakan, janganlah selain mengharapkan wajah Allah. Dan apapun yang kamu belanjakan daripada kekayaan, niscaya akan disempurnakan untuk kamu dan tidaklah kamu akan dianiaya. 273. Untuk orang-orang fakir yang telah terikat pada jalan Allah, yang tidak sanggup lagi berusaha di bumi, disangka oleh orang-orang yang tidak tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang kaya dari sangat menahan diri. Engkau akan dapat mengenal mereka dengan tanda mereka. Mereka tidak meminta-minta kepada manusia memaksa-maksa. Maka apapun kekayaan yang kamu belanjakan, sesungguhnya Allah amatlah mengetahuinya. 274. Orang-orang yang membelanjakan harta benda mereka malam dan siang, secara rahasia dan terang-terangan,
maka untuk mereka itu adalah pahala di sisi Tuhan, dan tidaklah ada ketakutan atas mereka, dan tidaklah mereka akan berduka cita. Kemudian itu ditunjukkan cara memberikan sedekah, yaitu melalui dua macam cara, terang-terangan dan secara rahasia. Keduanya baik asal terletak di tempatnya. Jika kamu nampakkan sedekah-sedekah itu, baguslah itu. Dan jika kamu sembunyikan dia dan kamu berikan dia kepada orang-orang fakir, maka itu pun terlebih baik lagi buat kamu. Pangkal ayat 271. Dengan ini teranglah bahwa memberikan sedekah, bantuan, sokongan, harta benda dengan secara terang-terangan adalah pekerjaan yang bagus. Tetapi pada taraf yang kedua, kalau hendak memberikan bantuan, zakat, sedekah kepada orang-orang yang miskin, fakir, melarat, terlebih baik diberikan dengan secara rahasia. Memberikan sedekah untuk pembangunan agama yang lebih umum lebih baik dengan terang-terang. Misalnya mendirikan rumah sekolah agama, membangun rumah sakit, rumah pemeliharaan orang-orang miskin, menyelesaikan bangunan masjid. Pendeknya segala perbantuan amal akhirat seumpama memberikan perbelanjaan bagi perkumpulan-perkumpulan agama, baguslah kalau diberikan dengan terang dan tampak. Meskipun kita menjaga supaya jangan sampai terjadi beramal kanaria yang pada di atas telah diancam disedekahkan pada orang yang kafir, tetapi ada lagi maksud yang lain, yaitu buat menarik bagi orang-orang yang dermawan yang lain supaya sudi pula memberikan bantuannya. Semuanya berlomba atas mengerjakan kebajikan. Di waktu Rasulullah SAW akan melakukan peperangan Mut'ah yang disebut juga hari Usrah. Di waktu Rasulullah SAW akan melakukan peperangan Mu'tah yang disebut juga hari Usrah, yaitu dikala keadaan sangat susah karena musim panas dan kemarau, sehingga hasil bumi berkurang dari yang biasa, beliau telah mengumpulkan sahabat-sahabat beliau dan meminta pengorbanan mereka masing-masing dalam satu pertemuan besar. Abu Bakar memberikan seluruh kekayaannya, Umar bin Khattab separuh kekayaan, dan Utsman seperempat kekayaan. Yang lain-lain menyusul menurut kesanggupan masing-masing pula. Kaum perempuan menanggalkan perhiasan mereka semuanya untuk perongkosan perang. Ketika Abu Bakar ditanya mengapa beliau memberikan semua, dengan tegas beliau menjawab bahwa kekayaannya yang tinggal masih sangat besar, yaitu Allah dan Rasulnya. Maka di saatnya demikian, lebih baik sedekah dinampakkan. Rasa ria tidak akan besar pengaruhnya pada masa itu, tetapi rasa persaudaraan, kegembiraan, dan timbulnya semangat berjihad bersama-sama, itulah yang mempengaruhi suasana. Disinilah berlakunya pepatah kita, yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Tetapi apabila memberikan perbantuan kepada pribadi yang patut dibantu, sangat lebih baik hal itu dirahasiakan, dan sangat kurang baik kalau diberikan dengan dinampakkan. Sebab yang demikian itu menyinggung perasaan orang yang dibantu. Orang miskin yang teguh imannya, taulah dia menjaga kehormatan dirinya. Bagaimanapun kesulitan yang menimpa dirinya, kalau tidak sudah sangat payah, janganlah mereka mau mengadukan hal mereka kepada orang lain. Kalau bukan kepada orang yang sangat dipercayainya, akan dapat menyimpan rahasianya. Di dalam ayat dinyatakan terang-terang oleh Tuhan bahwa memberikan dengan rahasia itu terlebih baik bagi kamu. Artinya bukan terlebih baik bagi orang yang dibantu itu saja, bahkan terlebih baik bagi yang membantu. Pertama, supaya jangan timbul ria yang amat dibenci itu. Kedua, rasa hormat dari orang yang dibantu terhadap dirinya bertambah tinggi karena telah turut memelihara air mukanya. Dia akan menghapuskan sebagian dari dosa-dosa kamu. Sebab mungkin ada juga berbuat kesalahan-kesalahan yang lain. Maklumlah manusia tidak lepas dari alpa dan lalai. Maka dengan sebab membantu fakir miskin dengan diam-diam, melepaskan kesulitan orang yang kesusahan dengan diam-diam, dengan sembunyi, moga-moga dapatlah mengimai kelalaian dan kekurangan itu, bahkan menghapuskannya. Demikian pun bersedekah yang terang-terang untuk masalah umum tadi, sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Iringilah perbuatan yang salah dengan berbuat kebaikan agar dihapuskannya, dan berbudilah kepada manusia dengan budi yang baik pula. Dan Allah atas apa-apa yang kamu kerjakan adalah amat teliti. Ujung ayat 271. Artinya di dalam melakukan sedekah itu, baik yang dinampakkan untuk menarik teman-teman yang lain bergotong royong, atau memberikan dengan secara rahasia agar terpelihara air muka orang yang dibantu, semuanya itu ditilik Tuhan dengan teliti. Sebab dalam hal yang demikian, setan bisa juga masuk. Bersedekah yang dinampakkan dengan maksud menarik teman-teman yang lain bisa juga dibelokkan setan kepada ria mencari nama. Memberi bantuan fakir miskin atau orang yang kesusahan dengan rahasia oleh setan bisa dibelokkan kepada yang lain. Misal dibukakan kepada orang lain lalu dikatakan ini rahasia. Si anu sudah aku bantu, tapi untuk menjaga air mukanya aku berikan dengan diam-diam. Harap saudara simpan rahasia ini. Padahal rahasia kalau sudah diketahui oleh orang ketiga sudah hilang sifatnya sebagai rahasia. Dan mulailah tumbuh ria si pembantu, dan kalau ketahuan oleh yang dibantu akan menyebabkan hibah hatinya. Selanjutnya Tuhan bersabda terhadap Rasulnya,
bukanlah kewajiban engkau memberi mereka petunjuk, akan tetapi Allah lah yang akan memberi petunjuk kepada barang siapa yang Dia kehendaki. Pangkal ayat 272. Janganlah disangka bahwa ayat ini sudah putus hubungannya dengan ayat yang sebelumnya. Menurut riwayat daripada Ibnu Abi Saibah yang diterimanya daripada Said bin Jubair, tabi'in murid Ibnu Abbas, Rasulullah SAW pernah bersabda, La tasaddaqu illa ila ahli dinikum. Tak usah kamu bersedekah kecuali kepada ahli seagama kamu. Maka turunlah ayat ini memberitahu bahwa urusan memberikan orang yang masih musyrik itu dengan petunjuk bukanlah kewajiban kamu. Itu adalah hak Allah semata-mata. Adapun hak kamu ialah memberi bantuan kepada fakir miskin walaupun dia belum masuk Islam. Ibnu Abi Hatim dan beberapa ahli riwayat lain menyatakan pula, satu riwayat dari Ibnu Abbas, dia mengatakan bahwa pernah Nabi memberi ingat kepada kami kalau hendak mengeluarkan sedekah, hendaklah kepada yang sesama Islam saja. Kemudian turunlah ayat ini memberi ingat kami. Dan satu riwayat lagi dari Ibnu Jarir, dari Ibnu Abbas juga bahwasanya beberapa banyak dari sahabat Ansar mempunyai kaum keturunan dan sekeluarga. Mereka itu belum Islam, sedang sahabat-sahabat Ansar itu takut-takut akan memberi sedekah kepada mereka, padahal mereka itu mau masuk Islam. Dengan keterangan sebab-sebab turun ayat ini menjadi jelas bahwa bukanlah semata-mata agama Islam saja yang mesti diberi sedekah ataupun zakat ataupun fitrah. Orang yang belum Islam sebagai musyrik di zaman Rasulullah SAW itu yang diharap akan Islamnya, atau orang-orang ahlul kitab yang menjadi tetangga baik sedang dia miskin, mereka pun patut mendapat. Inilah sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Demikian pun di zaman kita ini banyak orang disebut Islam padahal dia tidak pernah mengerjakan sholat. Kalau dikaji secara mendalam, terutama di zaman kita, orang tidak mengerjakan sholat itu bukan saja karena engkar, tapi juga karena belum merasai faedah dan nikmat beragama. Kadang-kadang satu tetangga yang lalai atau tidak sholat karena bertetangga dengan orang yang taat lagi dermawan, benar-benar menjalankan aturan Islam tentang bertetangga. Datang waktu berfitrah, mereka pun diberi fitrah. Datang waktu membagi-bagi daging kurban di hari raya haji, mereka pun diantari daging kurban. Tidak berapa lama kemudian timbullah rasa keagamaannya dan dia pun menjadi muslim yang taat. Sebagai imam dari Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, penulis pernah mengalami seorang centeng penjaga masjid tidak mengenal sholat, walaupun tinggal di pekarangan masjid. Di waktu membagi-bagikan fitrah, dia pun kami masukkan ke dalam daftar orang-orang yang berhak menerima. Setelah fitrah diserahkan kepadanya, bukan main herannya dia. Selama hidupnya, dia belum pernah menerima fitrah. Dan kebiasaan di kampungnya yang diberi fitrah itu hanya kiai-kiai dan haji-haji. Bahkan dia sendiri pun kalau hendak memfitrah, hendaklah menyerahkan kepada mu'alim di kampungnya itu. Pemberian fitrah di Idul Fitri dan daging kurban di Idul Adha itu sangat meninggalkan kesan dalam jiwanya. Dia berubah menjadi seorang muslim yang patuh beragama, dia merasa nikmat beragama. Selanjutnya Tuhan bersabda, dan apa yang kamu belanjakan di kekayaan kamu, maka itu adalah untuk dirimu sendiri. Ini adalah peringatan keras dari Tuhan kepada orang yang mampu. Kalau kamu ingin selamat, berdermawanlah, murah tanganlah. Harta benda yang kamu berikan itu akan merapatkan silaturahmi dengan orang-orang yang sengsara. Dalam hadis yang sahih pula Rasulullah SAW bersabda, Hal tunsaruna turzakuna illa bidu'afaikum. Bukankah kamu ditolong dan diberi rezeki oleh Allah, lain tidak ialah dengan orang-orang yang lemah itu. Apabila seorang yang kaya raya yang punya sifat dermawan, suka membantu orang yang di ketiadaan, yang berada di sekelilingnya, maka orang-orang yang dibantu itu akan turut memelihara keamanan harta bendanya. Sebaliknya, kalau si kaya raya itu bakil, sedang orang-orang yang hidup menjadi tetangganya itu lapar, tidak rasa benci dan dendamlah yang akan timbul. Akhirnya keamanan hartanya pun akan hilang. Orang yang lapar itu akan mencuri atau merampok hartanya. Sabda Tuhan yang seperti ini terasa benar oleh kita betapa tingginya tujuan jika kita ingin jika kita ingat pertentangan yang begitu hebat, permusuhan dan kebencian, akhirnya berbagai revolusi dan balikan pemerintahan sejak dunia barat pindah ke zaman industri. Pertentangan hebat di antara buruh dengan majikan, di antara kaum kapitalis dengan proletar, darah dan keringat si melarat diperas oleh si kaya, tetapi hidupnya dibiarkan melarat. Masalah ini telah menimbulkan ajaran-ajaran Karl Marx dan lain-lain. Rupanya setengah negara kapitalis paham kepada bahaya pertentangan kelas ini. Maka dalam kapitalisme modern di negeri-negeri yang telah maju timbullah usaha memberikan juga kesempatan berandil saham di si buruh dalam perusahaan majikan, dan mereka pun turut diberi keuntungan tiap-tiap tahun dan disediakan rumah-rumah buruh yang pantas dan jaminan hidup yang patut. Dan di negeri-negeri demikian pula lah berdiri berbagai foundation atau yayasan wakaf peninggalan orang-orang kaya untuk diambil faedahnya bagi kemajuan perkemanusiaan dan berbagai segi. Meskipun masyarakat yang didatangi oleh Nabi kita mulanya ialah campuran masyarakat Badui atau nomaden dengan
Hadari, kota yang dasar hidupnya adalah pertanian dan pengembalaan ternak. Namun intisari daripada ayat ini yaitu tangan yang murah. Semua yang sudah bersedekah termasuk zakat dari orang yang mampu untuk kemaslahatan dan kebahagiaan dirinya sendiri masih tetap dapat berlaku sampai dalam tingkat-tingkat kehidupan yang telah pindah ke dunia industri sekalipun. Lanjutan ayat, dan apa saja pun yang kamu belanjakan, janganlah selain mengharapkan wajah Allah. Tujuan cita-cita kepada puncaknya yaitu karena Allah. Karena kalau di dalam cita-cita berselip agak sedikit maksud yang lain, misalnya supaya dihargai oleh sesama manusia, maka kadang-kadang orang yang berjuang dengan ikhlas itu tidak nampak oleh mata manusia. Yang baik dicita diterima orang juga dengan salah. Apatah lagi dalam masyarakat sebagai sekarang ini, masyarakat yang mempunyai berbagai corak pandangan hidup, berkurban, bersedekah, berbuat baik yang didasarkan karena pengharapan wajah Allah. Keridhaan Allah hanya itulah yang akan dapat mengobat hati apabila kecewa. Sebab itu maka di ujung ayat Tuhan Allah menegaskan, dan apapun yang kamu belanjakan daripada kekayaan, niscaya akan disempurnakan untuk kamu dan tidaklah kamu akan dianiaya. Ujung ayat 272. Apabila pengorbanan harta benda untuk pembangunan amal yang baik atau untuk membantu fakir miskin itu telah ditegakkan atas dasar-dasar sebenarnya, yaitu mengharap wajah Allah, bukan mengharap puji manusia, bukan mengharap penghargaan masyarakat dan lain-lain, maka segala pengorbanan itu tidaklah akan lama. Kita pasti pulang ke akhirat, itulah dasar dari kepercayaan kita. Bagi kita ujung dunia ialah akhirat, maka Tuhan berjanji bahwa apa yang telah dikeluarkan dengan karena Allah itu kelak akan disempurnakan Tuhan di akhirat untuk dirinya, disempurnakan Tuhan di akhirat untuk dirinya sendiri. Dia akan diberi kepuasan di sana di alam baka, dan janganlah dia khawatir akan tidaknya, sebab catatan lengkap pada tangan Tuhan. Kemudian itu Tuhan Allah menarik perhatian kaum yang beriman lagi mampu itu tentang satu kelompok. Masyarakat mukmin yang wajib mendapat perhatian istimewa, yaitu untuk orang-orang yang fakir yang telah terikat pada jalan Allah, yang tidak sanggup lagi berusaha di bumi, disangka oleh orang-orang yang tidak tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang kaya. Dari sangat menahan diri, engkau akan dapat mengenal mereka dengan tanda mereka. Mereka tidak minta-minta kepada manusia, memaksa-maksa. Pangkal ayat 273. Di zaman Rasulullah SAW di negeri Madinah itu, tempat seluruh surah Al-Baqarah diturunkan, ada segolongan sahabat Rasulullah SAW yang diberi gelar Ahlus Suffah. Kata setengah ahli riwayat juga mereka sampai 400 orang. Kata setengahnya lagi tidak sampai sebilang itu, hanya di antara 200 dengan 300 orang saja. Mereka punya tugas yang berat juga, yaitu memelihara dan menghafal tiap-tiap ayat yang turun. Di antara mereka ada yang lemah badannya sehingga tidak pula kuat buat turut pergi berperang. Padahal dalam peperangan 4/5 dari ghanimah adalah hak mujahidin. Niscaya mereka tidak mendapat sebagian itu sebab tidak sanggup pergi berperang. Maka kata ahli tafsir, ayat ini turun untuk menarik perhatian dermawan-dermawan muslim, supaya untuk mereka itu diadakan bantuan istimewa dan patut. Tetapi kedudukan orang seperti ini menjadi lebih penting di dalam pembangunan agama setelah diakui lagi oleh ayat 123 dari surah Al-Taubah, surat 9, yaitu dengan tegas menyatakan bahwa tidak semua orang pergi ke medan perang, tetapi mesti ada yang memperdalam penyelidikannya tentang soal-soal agama, yatafaqahu fid din. Sebab itu orang-orang yang seperti ini dipaksa oleh pembagian pekerjaan menjadi miskin. Di sini kita melihat 5 keistimewaan dari golongan-golongan orang-orang ini. 1. Fakir-fakir yang telah terikat pada jalan Allah. Jalan Allah tasabilillah bukanlah mengangkat senjata di medan perang saja, memperhatikan soal-soal agama dengan mendalam, memelihara Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dan segala kelengkapan yang berhubungan dengan dia, yang kian lama kian berkembang, yang minta tenaga yang penuh buat berjihad dan mempelajari, adalah satu cabang yang penting dari jalan Allah. 2. Yang tidak sanggup lagi berusaha di bumi, karena kalau dia pun pergi berusaha yang lain, misalnya masuk gelanggang perniagaan, bercocok tanam dan lain-lain, niscaya berhenti kewajiban penting yang pertama itu. Padahal karena dia tidak berusaha itu, mata pencarian untuk hidup tidak ada. 3. Disangka mereka oleh orang-orang yang tidak tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang kaya raya dari sangat menahan diri. Orang-orang seperti ini karena dari sangat dalamnya pengaruh agama terhadap dirinya, sangat sangguplah menahan diri atau iffah, sehingga disangka oleh mereka kaya juga, padahal kehidupannya sangat susah. 4. Engkau akan dapat mengenal mereka pada tanda mereka. Kalimat engkau di sini khusus bermula ialah kepada Rasulullah SAW, karena beliau sebagai pemimpin umat niscaya mempunyai firasat yang halus. Maka orang-orang yang beriman pengikut Nabi SAW niscaya mempunyai juga banyak atau sedikit firasat itu. Maka orang-orang yang mukmin yang dermawan hendaklah dapat mengenal tanda-tanda mereka pada keadaan hidup mereka. Sebab sebagai disebut pada tanda yang ketiga tadi, hanya orang yang tidak tahu atau orang jahil yang tidak mengenal tanda itu. Adapun orang yang arif bijaksana tahu satu perumpamaan, wajahnya selalu berseri-seri, pakaiannya selalu bersih, tetapi kain sarungnya yang bersih itu kelihatan sudah dijerumat atau dijahit tangan karena sudah banyak robek.
Kadang-kadang kelihatan dia banyak puasa, diperbanyak puasa sunat sebab makanannya tidak cukup dan lain-lain. 5. Mereka tidak minta-minta kepada manusia memaksa-maksa. Bagaimanapun kesusahan yang akan menimpa dirinya, kekurangan pakaian, namun mereka sangat pantang meminta sebab iffah yang disebut di tanda yang ketiga tadi. Ayat ini dengan kelima tanda tadi menyuruh orang yang beriman dan mampu memperhatikan mereka. Jangan sampai orang-orang itu terlantar, sebab kedudukan mereka amat penting. Mereka adalah sendi bangunan masyarakat, dan bertambah kokoh rumah ialah karena teguh sendinya, tetapi sendi itu selalu tidak kelihatan. Inilah satu hal yang amat mengharukan dalam sejarah agama Islam. Banyak khalifah-khalifah Islam berpegang pada ayat ini, sebab itu mereka sangat memikirkan kehidupan ulama-ulama. Akan tetapi banyak pula ulama-ulama itu meskipun mereka benar-benar kena oleh ayat ini sangat mengelakkan perbantuan khalifah. Kadang-kadang diakali oleh khalifah agar ulama itu sudi menerima jabatan. Seperti kejadian dengan Imam Malik bin Anas dan Imam Abu Hanifah. Tetapi kedua beliau menolak jabatan penting karena takut hilang kebebasan bertahankan kedaulatan ilmu. Imam Malik dikirimi uang 1000 dinar oleh Khalifah Al-Hadi, tetapi beliau dapat firasat bahawa uang ini hendak mengikatnya sehingga disimpannya baik-baik, tidak dibelanjakannya. Kemudian setelah Khalifah singgah di Madinah, kembali dari naik haji, dikirimnya uang 1000 dinar lagi, dan diajaknya beliau pindah ke Baghdad untuk menjabat pangkat tinggi. Ditolaknya ajakan itu dan dikembalikannya uang yang 1000 dinar dahulu yang belum sedina juga disinggungnya. Imam Hambali setelah lepas dari ujian hebat yang terkenal itu, dipenjarakan 30 bulan dan dipaksa mengikuti Al-Quran makhluk, teguh pada pendirian dan keluar dengan selamat. Khalifah Al-Mutawakkil mengirimkan uang 10.000 dinar. Di hadapan utusan yang membawa pekirim itu, dibagikannya uang itu sampai habis kepada beberapa orang yang sedang kesusahan. Dan beliau pernah naik haji dengan mempertahankan pendirian dengan belanja sendiri. Lalu di tengah jalan beliau menolong mengembalakan unta kafilah-kafilah dengan menerima upah. Imam Syafi'i lebih suka menerima bantuan dari murid-muridnya daripada dari raja. Di hari tuanya Imam Malik dengan segala senang hati suka menerima hadiah raja-raja dan orang-orang besar, tetapi hadiah itu tidak sedikit juga pun dapat mempengaruhi pendiriannya. Dalam satu majelis orang-orang besar-besar ketika Khalifah Al-Hadi datang ke Madinah, orang besar-besar telah lengkap hadir dan Imam Malik terlambat datang. Orang telah sengaja memenuhi segala tempat duduk sehingga buat beliau tidak ada tempat lagi. Dan Khalifah duduk di tengah-tengah di atas sebuah tahta, dan orang yang hadir karena sombong tidak ada yang mau meluangkan tempat duduk untuk beliau. Dengan tangkasnya beliau berkata, "Guru Amirul Mukminin sendiri mana akan paduka dudukkan?" Mendengar pertanyaan demikian, hadirin menjadi kaku dan tegang. Tetapi jiwa Khalifah yang masih muda itu menjadi kecil di hadapan kebesaran jiwa Imam Malik. Khalifah segera menjawab dengan penuh hormat, "Di sini di dekatku." Maka beliau pun langsung tampil ke muka dan mengambil tempat duduknya di sebelah kanan Khalifah pada satu takhta. Dan jika beliau diberi orang, pemberian itu diterimanya, tetapi tidak dipandangnya sebagai suatu kemegahan yang harus dibanggakan. Pada suatu hari beliau dihadiahi oleh wali kota Madinah seekor kuda tunggang yang indah, lengkap dengan pelanannya yang mahal. Kuda itu terpaut di hadapan masjid tempat beliau mengajar. Imam Syafi'i, muridnya yang utama, datang dan melihat kepada kuda kendaraan itu dengan rasa kagum. Bila puji ketangkasan kuda itu, maka berkata Imam Malik, "Huwalak, dia untukmu." Sebentar itu juga kuda tersebut telah menjadi milik Imam Syafi'i. Kemudian di penutup ayat Tuhan bersabda, "Maka apapun kekayaan yang kamu belanjakan, sesungguhnya Allah amatlah mengetahuinya." Ujung ayat 273. Ujung ayat ini adalah peringatan kepada segala orang yang beriman kepada Allah, yang mengeluarkan harta derma, hadiah, hibah, sedekah, bantuan dan sokongan kepada orang yang patut menerimanya, supaya memberikan kepada orang golongan yang sangat berhak itu dengan diam-diam, supaya dijaga air muka orang yang dibantu itu jangan digembar-gemburkan kepada orang lain, karena meskipun diberikan dengan diam-diam namun diketahui juga oleh Tuhan, tidak ada yang tersembunyi dari mata Tuhan. Demikianlah Tuhan memberikan bimbingan kepada kaum yang beriman, agar mereka menjadi orang yang dermawan, sudi berkorban, memberi dan menolong, baik zakat yang wajib ataupun tahu, sampai beberapa ayat betul-betul membicarakan soal sedekah saja, sejak ayat 261 sampai ayat 274. Di ujungnya Tuhan memuji orang yang dermawan dan memberinya jaminan kasih Tuhan, dunia dan akhirat. Orang-orang yang membelanjakan harta benda mereka malam dan siang secara rahasia dan terang-terangan, maka untuk mereka adalah pahala di sisi Tuhan. Pangkal ayat 274. Hati mereka terbuka terus dan pintu rumah mereka terbuka dan pundi-pundi uang mereka pun terbuka malam ataupun siang. Didahulukan di dalam ayat ini menyebut malam daripada siang, karena ada orang yang kesusahan tengah malam mengetuk pintu rumahnya, ataupun dia sendiri pun teringat membantu orang yang susah sehingga matanya tidak mau tidur. Malam hari pun dia berjalan juga untuk mengantarkan perbantuannya. Sedangkan malam dia begitu, apatah lagi pada siang hari. Dan dia pun memberikan secara rahasia kepada yang patut menerimanya.
ataupun secara terang-terangan karena patut terang-terang. Namun jiwanya jiwa yang selalu ingin memberi. Sebab jiwa itu telah tergembleng oleh iman. Sikapnya yang demikian disambut oleh Tuhan dengan janji. Dan janji Allah pasti benar, bahwa dia akan diberi pahala ganjaran dunia dan akhirat, terutama di akhirat, dan dikuatkan Tuhan semangatnya. Dan tidaklah ada ketakutan atas mereka, dan tidaklah mereka akan berduka cita. Ujung ayat 274. Karena hatinya yang lapang lantaran iman, dunia lapang di depannya, di dalam dia tidak takut akan miskin karena dermawan, sebab setiap yang dibelanjakannya itulah merupakan keyakinannya yang sebenarnya kekayaannya. Yang masih belum dibelanjakan belumlah tentu jadi kekayaan, dan dia tidak akan berduka cita, sebab Tuhan berdaulat dalam hatinya, dan pintu surga Jannatul Naim selalu terbuka menunggu kedatangannya. Alhasil, tidak dapat berkumpul dalam hati seorang mukmin di antara iman dengan bakhil, dan bakhil adalah alamat yang sangat nyata daripada kosongnya iman. Sebab itu maka didikan iman dari Al-Quran yang kita terima langsung tidaklah dapat dipenuhi oleh kitab-kitab yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.